Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, disampaikan oleh Yeptro dan Yostaneri Lestari. Pekan ini kami menyoroti berbagai peristiwa aktual sepekan, diantaranya merebaknya kasus IMS di Sintang, persiapan Pilkades serentak di Kapuas Hulu, update proses pemilihan Wakil Bupati Sintang, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kami awali Buletin Sepekan Minggu dengan informasi Kepala Puskesmas Sungai Durian, Dr. Haryono Lino, mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait kasus infeksi menular seksual atau IMS pada kalangan remaja di Sintang. Ia menyebut kasus IMS pada remaja mengalami peningkatan pada tahun ini. Dengan adanya kondisi tersebut, Haryono mengingatkan masyarakat khususnya orang tua agar hati-hati dengan pergaulan remaja. Karena kasus ini tidak hanya dialami pelajar SMA, tetapi juga menyasar siswa SMP. Pada Senin 18 Juli 2022, Puskesmas Nangatebida, Kecamatan Kayan Hulu melakukan rapat evaluasi lintas sektor bersama unsur kecamatan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk unsur pendidikan dalam menyikapi temuan peningkatan kasus infeksi menular seksual di kalangan remaja. Kepala Puskesmas Nangatebida, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Hendrikus Marten mengatakan, kondisi ini menjadi kekhawatiran karena terjadi pergeseran yang biasanya ditemukan pada remaja umumnya, kini ditemukan di kalangan remaja awal usia 10-19 tahun. Dalam pertemuan, mewacanakan adanya pembatasan jam malam di ibu kota Kecamatan Kayan Hulu, selanjutnya menunggu petunjuk dari Camat Kayan Hulu apakah dilakukan pembinaan, razia ke tempat hiburan, dan rumah kos. Peningkatan kasus IMS, jadi di bulan 5 kemarin kami sudah rapat evaluasi dengan lintas sektor. Nah, jadi memang 6 bulan pertama di tahun 2022 memang terjadi peningkatan kasus IMS yang sangat signifikan, terutama untuk kasus GO yang memang gejalanya segera dirasakan oleh penderita, khusus laki-laki. Nah, memang di situ kita temukan untuk penderita itu terjadi pergeseran dari yang remaja pada umumnya ke remaja awal. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Orang tua memiliki peran yang penting dalam mencegah penularan IMS di lingkungan remaja, yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pendidikan seksual yang tepat pada anggota keluarganya, terutama yang masih berusia remaja. Psikolog yang banyak menangani kasus IMS pada remaja, Noverita Siboro, mengatakan kebanyakan remaja yang mengalami IMS adalah remaja yang tidak memiliki komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Tidak adanya pendidikan seks yang memadai membuat remaja rentan dengan informasi yang salah tentang pendidikan seksual. Menurut saya mereka lebih tahu lebih banyak lagi daripada kita, karena mereka taunya lewat medsos. Mana sih cara berhubungan intim yang enak menurut mereka tanpa perlindungan. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi tentang persiapan Pilkades serentak di Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mendistribusikan sebanyak 55.000 surat suara dan 197 kotak suara ke 10 kecamatan dari 20 kecamatan yang melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkades serentak. Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Pembangunan Kawasan Pendesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Adelbertus Plaunsuka mengatakan, pendistribusian surat suara dimulai pada tanggal 15 Juli 2022 dari kecamatan terjauh yaitu Silat Hilir, Silat Hulu, Seberuang, Semitau, Suai, dan dilanjutkan dengan kecamatan yang dekat dengan ibu kota kabupaten. Dalam rangka pendistribusian kertas suara dan kotak suara, mungkin yang akan kita sampaikan terdahulu itu jarak desa, kecamatan yang agak jauh
Kecamatan Silat Hilir dan Silat Hulu, mungkin Semitau, Seberuang dan Suait. Kemudian dilanjutkan desa-desa yang berdekatan dengan kabupaten. Isu aktual pekan ini berikutnya adalah pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022, DPRD Sintang mengatakan segera menjadwalkan rapat paripurna mengenai pembahasan pemilihan calon wakil Bupati Sintang. Ketua DPRD Sintang, Florensius Roni, berharap pengusulan rapat calon wakil Bupati Sintang segera dibahas di DPRD Sintang. Pada rapat paripurna, Roni bersyukur setelah melalui proses panjang surat rekomendasi dari partai koalisi akhirnya selesai dan berkasnya diserahkan ke Kabupaten Sintang. Sidang Dewan serta hadirin yang kami muliakan, paripurna penyerahan calon wakil Bupati pengganti masa jabatan 2021-2024 ini dilaksanakan dengan memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada Rabu 27 Juli 2022, DPRD Sintang menggelar rapat paripurna tentang penyerahan nama calon wakil Bupati Sintang pengganti almarhum Yosep Sudianto. Bupati Sintang Jarod Winarno menyampaikan secara resmi usulan 2 orang calon wakil Bupati Sintang sebagai pengganti almarhum Sudianto untuk dilakukan pemilihan oleh DPRD Kabupaten Sintang sesuai ketentuan yang berlaku. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang memutuskan Pekan Gawe Dayak Kabupaten Sintang akan digelar pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2022 ini. Pada keputusan tersebut juga telah membentuk panitia Gawe Dayak di mana staf ahli Bupati bidang Ekbang, Selimin ditunjuk sebagai ketua panitia, Nikodemus sebagai sekretaris dan Damkos sebagai bendahara. Ketua DAD Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, mengatakan Gawe Dayak tahun ini memang sedikit berbeda dengan sebelumnya karena mengingat waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkannya. Memang kendala kita adalah soal pendanaan. Pendanaan ini kan kalau kita laksanakan untuk kegiatan gawai, ini memerlukan dana yang cukup besar. Ya, semua kecamatan kita undang, kemudian kegiatan-kegiatannya, sarana prasarananya, lokasinya. Ya bersyukur kalau sekarang kita sudah ada tempat rumah betang yang sudah di launching. Dan ini sudah cukup layak untuk kita gunakan halamannya untuk kegiatan gawai dan rumah betangnya. Dan ya kalau anggaran ya memang harus kita tetap minta dukungan pemerintah daerah. Tapi kami kemarin waktu bersama teman-teman ya seberapapun kita bisa lakukan untuk kegiatan ini kita akan persiapkan. Memang walaupun dengan bentuk yang mungkin lebih sederhana kalau kita nggak ada anggaran ya tentu nanti saya mengharapkan ya semua bergotong royong lah. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepa Hasna, meminta kepada 3 kecamatan yang belum membentuk kepengurusan LP3K, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik, yakni Kecamatan Sepauk, Ketungau Hulu, dan Ketungau Tengah, untuk segera membentuk pengurus LP3K di kecamatan masing-masing. Hal tersebut disampaikan Yosepa Hasna saat menghadiri pelantikan pengurus LP3K di Kecamatan Kayan Hulu. Yosepa mengatakan sebagai pengurus LP3K memang tidak ada gajinya tetapi justru harus berkorban waktu dan tenaga namun akan mendapatkan upah di surga. Kepada pengurus yang dilantik, Yosepa mengatakan untuk anggaran LP3K kecamatan dapat berkoordinasi dengan camat setempat. Yosepa menjelaskan LP3K bisa mendapatkan anggaran di APBD tetapi prosedur pengajuan anggaran harus sesuai aturan. Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan penanaman 50.000 pohon sampai tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pemulihan hutan dan lahan Volunet Sing 2030. Sekda mengatakan karena Kabupaten Kapuas Hulu memiliki lebih dari 500 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Hingga pada saat Zoom meeting Gubernur Kalimantan Barat meminta khusus Kabupaten Kapuas Hulu paling sedikit menanam 50.000 pohon yang terdiri dari pohon untuk membangun maupun buah-buah. Pak Gubernur untuk Kapuas Hulu minta karena jumlah sekolah kita di atas 500-an, hampir 600, jadi beliau minta paling tidak dia 50.000 nanti, 50.000 batang untuk
penanam pohon. Maksudnya beliau supaya memang tiap kota itu lumayan banyak dan juga di perangkat-perangkat daerah. Untuk Kepos Hulu memang nanti menyiapkan paling tidak pohon itu termasuk buah-buahan itu sekitar 50.000 yang akan kita sebar ke semua kecamatan. Pendengar, pada Rabu 20 Juli 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sintang menggelar kegiatan media gathering antara pemerintah daerah Kabupaten Sintang dengan seluruh awak media mengusung tema optimalisasi peran media massa dalam pembangunan Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang. Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan, dalam tatanan masyarakat informatif pengawasan teknologi, informasi menjadi sangat penting. Semua orang berlomba-lomba mengakses informasi secepatnya, sebanyak mungkin, dan seakurat mungkin. Dalam masyarakat informatif, media massa melaksanakan komunikasi massa, sehingga di dalamnya media massa menginformasikan, mengedukasi, dan sekaligus melakukan kontrol sosial, sehingga tatanan kehidupan menjadi semakin baik. Media massa itu filter dari informasi dan isu yang berkembang sehingga digiringlah masyarakat untuk memahami isu dan masalah itu untuk menjadi perhatian bersama. Di saat yang sama, media massa ini adalah sebagai guide, petunjuk arah kemana masalah-masalah yang dialami publik itu dicarikan solusi, diwacanakan, kemudian diopinikan sehingga mendapat perhatian dan perjuangan masyarakat. Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, Polres Sintang menggelar rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan bos ban yang terjadi beberapa waktu lalu. Pada rekonstruksi tersebut terdapat 37 adegan yang dilakukan oleh tersangka berinisial R. Rekonstruksi ini dipimpin oleh Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Sintang Ibda Sutargi dan disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Sintang dan pengacara tersangka. Dijelaskan Ida Sutarji, rekonstruksi terdiri merupakan salah satu cara untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Kejaksaan Negeri Sintang sebelum kasus pembunuhan tersebut dilimpahkan. Baik, mulai dari dia melakukan pengisian ban angin milik konsumen, kemudian timbullah perasaan sakit hati karena setiap korban itu melakukan tegur dengan nada-nada kasar. Intinya kasus ini dilatar belakangi rasa sakit hati. Karena apa? Tersangka tadi kita sama-sama dengar, sama-sama saksikan bahwa hanya ingin meminjam uang 150.000 kepada korban. Namun tidak dikasih oleh korban, malah diomelin, dimarahin, direndahkan. Karena ada tipe manusia ketika direndahkan derajatnya menjadi kalap. Dia nggak mau tahu itu sekelilingnya apa. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Artinya motifnya sakit hati. Namun dalam perkara ini ada juga tindak pidana lain. Contoh apa? Ternyata setelah melakukan pembunuhan itu ada mengambil barang berupa uang dan sepeda motor milik korban. Artinya di situ kita terapkan, kita tempel pasal 365 juga. Kamis 21 Juli 2022, pemerintah Desa Baning Kota Sintang menyalurkan BLT-DD tahap 3 kepada 98 keluarga penerima manfaat di kantor Desa Baning Kota Sintang. Kepala Desa Baning Kota, Muryadi, kepada RRI mengatakan, penyaluran BLT-DD ini merupakan penyaluran tahap 3, yaitu periode bulan Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BPD Baning Kota, Boy Haryansyah, yang memantau langsung penyaluran BLT-DD ini menilai penyaluran BLT-DD di Desa Baning Kota ini sudah baik dan tepat sasaran. Dalam pembagian BLT ini kita kepala desa, perangkat desa, beserta BPD itu langsung meninjau ke lapangan, ke rumah-rumah masyarakat langsung gitu. Ini memang istilahnya tepat sasaran, memang orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan. Karena kita pun istilahnya tidak asal tunjuk, karena kita dengan kepala desa, perangkat desa, semuanya beserta anggota BPD ke lapangan langsung.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mendapatkan bantuan kendaraan pengangkut sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Komisi 4 DPR RI. Yesi Melania saat menyerahkan bantuan tersebut kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edi Hermaini berharap dengan bantuan ini dapat membantu masyarakat Sintang dalam mengelola sampah. Teman-teman LPM ini dapat dibantu oleh Bu Yesi dengan pengangkutan sampah. Jadi ini bisa mendorong percepatan akselerasi pengelolaan sampah di kita. Informasi terakhir di Buletin Sepekan Minggu ini, pendengar, pada Kamis 21 Juli 2022, Dewan Pemuda Lintas Etnis DPLE Kabupaten Sintang menggelar deklarasi dan pengukuhan Dewan Pemuda Lintas Etnis Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang. Ketua Harian DPLE Kabupaten Sintang, Dedi Suripto mengatakan, DPLE adalah wadah pemuda lintas etnis untuk berkomunikasi, saling melengkapi, dan saling bertukar informasi. Ia mengatakan konflik yang sering terjadi di Kabupaten Sintang biasanya mendekati masa pemilu. Memang konflik yang terjadi di Sintang yang kita tahu adalah ini biasanya mendekati masa pemilu. Nah, itu pasti seperti itu. Jadi ke depan kita harapkan semua stakeholder yang terkait dengan masalah ini, KPU, TNI Polri dan lain sebagainya agar menggandeng kita DPLE untuk sering menjalin komunikasi agar tidak ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 24 Juli 2022. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Dian Beniuda, rekaman dan editing Ade Ramli dan Titi Haryati, narator Yeptro dan saya Yostaneri Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.